Halo, kita berjumpa lagi di Radius Gundam. Dan untuk yang baru bergabung, selamat datang di Radius Gundam. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing dan juga mereview salah satu model kit keluaran Daban, yaitu High Grade skala 1:144 Neptec Gundam set lengkap. Sebelum kita memulai unboxing, mari kita sama-sama melihat tampilan luar dari box art Gundam Neptec unit versi Daban. Sebagai perbandingan, jika di versi Bandai kita harus membeli core unit versi terpisah, entah itu core unit 1 atau core unit 2. Dan juga kita harus membeli secara terpisah Neptec Armor, lalu juga Neptec Weapon. Dan setelah membeli 3 item secara terpisah, jadilah Neptec Gundam versi Bandai. Dan untuk versi Daban, dalam sekali pembelian kita sudah mendapatkan satu set lengkap Neptec Gundam. Sebagai perbandingan, untuk tampilan box art depan Neptec unit dari versi Bandai merupakan ilustrasi atau gambar ilustrasi dari Neptec Armor sendiri. Sedangkan untuk versi Daban, tampilan box art depan merupakan foto dari Neptec Gundam itu sendiri, bukan gambar ilustrasi seperti pada box art Neptec unit versi Bandai. Sekarang mari kita mulai unboxing. Seperti yang aku bilang di awal, bahwa Neptec Gundam versi Daban, dalam satu paket pembelian kita mendapatkan set lengkap, mulai dari Core Gundam 2, Neptec Armor, dan juga Neptec Weapon, termasuk stand base-nya. Untuk box artnya cukup tebal, seperti kebanyakan box art versi Daban model. Dan di sini kita mendapatkan 2 kantong runner. Sekarang mari kita buka apa saja yang kita dapat dalam pembelian Neptec Gundam itu sendiri. Untuk manual booknya, printnya kurang rapi, dimana gambarnya bisa dibilang agak pecah-pecah dan tidak terlalu halus. Petunjuk perakitan cukup jelas dan mudah dipahami. Dan untuk molding atau cetakan runner dari Neptec Gundam versi Daban ini bisa dibilang ya lumayan lah, kelas-kelas bootleg, dimana cetakannya bisa dibilang tidak terlalu halus, ya tentu saja tidak sehalus Bandai tentunya. Dan untuk kualitas plastiknya sendiri cukup bagus, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak, ya hampir-hampir mirip Bandai lah. Yang jelas tidak terlalu menyiksa jari-jari kita pada saat proses perakitan. Snap fitnya cukup lumayan, nggak terlalu keras. Dan sedikit saran untuk pemasangan polycap yang ada di shoulder armornya atau armor bagian pundaknya, dimana versi aslinya dia panjang seperti ini. Untuk memudahkan pemasangan kita potong seperti ini, kita potong agak rata, karena jika ujung polycap tidak dipotong, polycapnya nggak bisa turun, nyangkut di atas seperti ini. Nah, bagian itu, bagian ujungnya ini harus dipotong supaya bagian polycap ini turun. Kalau enggak ya nyangkut di atas kayak gini. Jika sudah kita potong bagian ujung polycapnya bisa kita turunkan seperti yang terlihat pada video ini. Seperti biasa aku sengaja nggak merekam proses perakitan. Dan setelah selesai dirakit, inilah semua yang kita dapatkan dari paket pembelian Neptec Gundam versi Daban model. Mulai dari Neptec Weapon yang jika di versi Bandai dijual terpisah, bahkan armornya pun juga terpisah, tapi di versi Daban kita mendapatkan semuanya lengkap. Nah, sekarang coba kita pisah biar lebih enak penjelasannya. Jika di versi Bandai kita harus membeli 3 unit terpisah, yaitu Core Gundam 2, Neptec Armor, dan Neptec Weapon, hanya untuk mendapatkan yang seperti ini. Dan sekarang kita sudah mendapatkan semuanya lengkap hanya dengan harga 145.000. Bootleg. Sekarang kita akan mereview part atau aksesoris yang kita dapatkan, mulai dari Neptec Weapon, dimana di sini artikulasinya bisa dibuka seperti ini. Untuk handle bisa dilepas seperti ini dan bisa diputar, bisa langsung dipegang pada Core Gundam maupun Neptec Gundam, bisa dipegang di kanan maupun kiri. Sekarang kita beralih ke Neptec Weapon bagian backpack. Molding atau cetakan runnernya cukup bagus dan juga rapi, tapi untuk bagian permukaan luar kurang halus. Tapi menurutku itu bukan menjadi masalah yang terlalu besar.
Yang jadi masalah adalah potongan stiker berwarna emas, di mana potongannya kurang rapi dan kurang presisi dengan Neptec weapon itu sendiri. Untuk artikulasi bagian atas bisa digerakkan ke depan dan ke belakang seperti ini. Bagian ini bisa kita lipat ke atas dan kita satukan. Ya, seperti ini. Untuk bagian bawah juga bisa digerakkan ke belakang dan ke depan sedikit. Bagian bawah bisa ditarik. Dan untuk membentuk bulat sempurna, kita juga harus memasang ini secara terpisah, yang kita akan pasang di video ini juga nanti. Sekarang kita singkatkan ini. Dan kita juga mendapat sebuah konektor tambahan untuk bagian backpack, tapi tidak bisa dipasang langsung tanpa part putih yang lupa aku selipkan juga di video ini sih. Untuk Neptec armornya sepertinya nggak perlu aku jelasin artikulasinya, karena di sini tidak ada artikulasinya dan bisa dibilang sama dengan Bandai, dimana di bagian bawah juga bisa menyimpan part tangan. Cuma ada beberapa minus atau kekurangan yang aku dapatkan di Neptec armor versi Daban ini. Dimana untuk finishing bagian permukaannya masih agak kasar dan kurang halus. Dan untuk armor kaki sebelah kiri ini cukup loose atau mudah sekali lepas. Untuk armor kaki sebelah kanan cukup kuat, tapi tidak untuk armor kaki sebelah kiri. Mudah sekali lepas. Dan satu lagi, bagian tanduk tambahan, nah ini mudah sekali lepas. Kakinya aja lepas, tanduknya kita goyang sedikit juga udah lepas. Jadi untuk bagian part, 2 poin yang aku sebutkan menjadi kekurangannya. Dan untuk potongan dari foil stiker sendiri juga tidak rapi, tidak presisi pada part yang tersedia, seperti yang terlihat pada video. Oke, sekarang kita singkirkan dulu. Mari kita beralih ke Core Gundam Unit 2. Dimulai dari stand base clear transparan seperti ini. Untuk clear transparannya tidak terlalu transparan, dimana di sini seperti ada reducer atau agak-agak buram. Tapi bisa dibilang nggak terlalu masalah. Malah nggak kelihatan kalau ini stand base bootleg. Mirip seperti stand base Bandai-nya. Nah, ini yang menjadi kekurangan terbesar. Nah, ini versi Bandai. Ini versi Bandai, ini versi Daban. Kelihatan kekurangannya di mana? Sudah ketemu di mana perbedaannya? Untuk versi Bandai kita mendapatkan part hitam yang bisa konektor ke Core Gundam, sedangkan versi Dabannya nggak ada. Oh, sekarang coba kita balik dulu biar terlihat sama. Ya, seperti ini. Dan untuk bagian handle di sini, untuk versi Bandai kita mendapatkan handle ini, sedangkan versi Daban nggak ada. Handle kecil ini aja yang kita dapatkan. Ya, itu tadi menjadi salah satu kekurangan dari shield atau core flyer-nya. Dan oh iya, aku lupa sebutkan, kita juga mendapat efek beam saber seperti ini. Untuk Core Gundam 2-nya aku rasa nggak ada masalah di artikulasi. Tapi untuk bagian finishing menurutku masih kurang, tapi bisa dimaklumi, dimana tampilan finishing luarnya ini seperti lainnya agak kasar. Di part putih ini cetakannya agak kasar, nggak terlalu halus. Untuk artikulasi Core Gundam 2 sudah aku jelaskan di video lainnya, yang linknya akan aku taruh di bagian deskripsi. Untuk transformasi, sekarang kita akan memasang Neptec armor ke Core Gundam unit kedua. Dan selamat menonton. Untuk pemasangan armor ke Core Gundam Unit 2 tidak ada masalah, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Nggak ada part yang loose atau apapun itu, justru malah seret dan ya kuat. Dan saat dipasang justru tidak terlihat bahwa ini barang bootleg, terlihat seperti aslinya malahan. Tidak terlihat seperti bootleg, bukan? Sekarang kita akan coba pasang di display buatanku sendiri, di mana display ini terbuat dari kardus. Seperti yang terlihat pada video, semua model kit yang terlihat adalah ori Bandai. Dan ini Daban. Tidak terlihat barang bootleg, bukan?
Kesimpulannya, untuk tampilan luar tidak terlihat bahwa ini adalah versi depan, mirip seperti Bandai. Silahkan simpulkan sendiri tampilan dari hasil jadinya. Untuk gimmicknya, sekarang kita akan coba pasang gimmicknya, yaitu berupa lingkaran di belakang itu. Aku sendiri lupa apa namanya. Pertama kita lepas bagian ini dulu. Dan untuk selanjutnya, selamat menonton. Untuk pemasangannya bisa dibilang gampang-gampang susah, tapi agak tricky, jadi hati-hati saat memasangnya. Ikuti petunjuk dari buku manual yang sudah disediakan, agar tidak ada masalah pada saat pemasangan. Dan inilah hasil jadinya. Anjir, keren banget sumpah. Gila, harga 150 ribuan loh kayak gini. Hasilnya keren banget. Dengan harga 150 ribuan, Gundam ini worth it atau enggak buat dikoleksi? Menurutku worth it banget. Sekarang lihat sendiri. Keren banget sumpah. Kalian wajib beli. Aku rasa cukup sekian untuk video unboxing dan review kali ini. Untuk kurang lebihnya aku mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di komentar. Jika ingin request juga bisa ditulis di komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Untuk video selanjutnya kita akan unboxing high grade skala 1:144 Jupitif Gundam dari Daban Model. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan salam peternak plastik.